Alhamdulillah wahdah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullaha sirran wa alaniyah la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahu al-azim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang sangat mulia ini dengan putra dan ibadah yang pula kita sudah sampai pada tempat yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 5 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap individu manusia di alam barzakh kelak. Pertanyaan yang pertama oleh malaikat Munkar dan malaikat Nakir, yang satu yang mensoalkannya, yang satu mengazabkannya. Apa pertanyaan yang pertama? Man rabbuka? Siapakah Tuhan engkau? Persoalan pertanyaan dengan persoalan jawaban, mungkin kalau kita bayang-bayangkan hidup di dunia ini, itu adalah pertanyaan yang sangat sepele, pertanyaan yang di luar kepala. Mungkin begitulah anggapan daripada segala manusia, yang manusia itu tidak bertanggung jawab dengan agamanya. Artinya manusia yang hanya menganggap agama itu adalah sebagai hal yang tidak mungkin untuk selamanya dilakukan, yang sehingga beliau kemudian tentunya kadang tidak memikirkan dengan hal apa yang akan ditanyakan oleh malaikat di dalam alam roh atau alam akhirah. Seolah-olah pertanyaan itu dan jawaban itu sangatlah penting. Malaikat Allah di dalam alam kubur tidak pernah menanyakan apa pangkat jabatanmu di saat kau hidup di dunia, tidak pernah. Dan tidak pernah menanyakan berapa kekayaanmu dan apa kehebatanmu, tidak pernah. Berapa jumlah anakmu, yang sehingga apa yang terjadi di dunia ini hari ini itu yang kita tanyakan, itu yang kita banggakan. Bangga anak, bangga harta, hebat dengan pangkat dan jabatan, punya wewenang dalam setiap persoalan. Allah tidak menanyakan itu. Yang ditanya oleh Allah, man rabbuka? Tidak semua manusia
yang sanggup menjawabnya. Hanya orang-orang yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala matinya dengan membawa iman kepada Allah, maka di saat dia hidup di dunia ini sudah pasti orang-orang yang beriman itu diawali oleh orang-orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat malaikat yang melakukan, gampang bagi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan itikadnya yang sahih, maka dia jawab, Allahu Rabbi. Apakah Allahu Rabbi yang kita ucapkan, yang kita jawabkan di dalam kubur itu mampukah dijawab oleh semua orang? Seandainya kita tanya di dunia, semua orang mampu menjawabnya. Yang namanya orang Islam, semua orang mampu menjawabnya. Tapi di yaumil masabih di al-maqbarah di alam roh, tidak sebarang orang untuk menjawabnya. Di dunia kita mengenal Allah atau tidak, maka sangat-sangat sayang kita kepada manusia-manusia, hamba-hamba Allah. Di saat keperluan, pemanggilan segala hal yang menyangkut dengan dunia, yang dulunya bakar-bakar untuk ekspos, bakar-bakar cepat-cepat untuk melayani, tapi di saat Allah memanggil di masjid, nama Allah dipanggil di masjid, Allah menyerukan kita ke masjid, Allah menyerukan kita untuk beribadah kepada Allah di masjid. Bagi orang laki-laki paling utama, kita tidak mengindahkannya. Bagaimanakah jawaban kita nanti di alam kubur? Panggilan Allah dalam turun di malam memodel mulanya karena bermodel karena keluar model puna. Jawaban kewajiban kita boleh mau masalah, tapi menyambut dengan pemanggilan itu untuk kita datang ke masjid, memuliakan masjid, jangan. Maka di situ adalah dapat kita lihat bahwa kita dalam memberikan jawaban, marbuka jawabannya adalah Allahu Rabbi. Belum termasuk dengan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum dengan ilmu pengetahuan, iman kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan apakah kita persiapkan untuk bisa kita jawab? Yang pertama, mati kita dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persiapan kita menyangkut dengan i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ilmu yang diwajibkan oleh Allah, yaitu ilmu dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cepat-cepat kita datang kepada tempat ibadah, tempat usaha untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, untuk menyembahnya di saat waktu-waktu yang telah ditentukan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ma nabiyuka. Pertanyaan malaikat yang kedua, siapakah nabi engkau?
sebagai nabi. Dan mau jauh cinta kita kepada Rasul. Cinta kita kepada Rasul. Yang pertama, kita melaksanakan segala syariat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita oleh Rasul. Kemudian segala yang dilarang oleh Rasul. Yang halal seandainya perkara yang dilarang oleh Rasul, sama dengan itu juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul itu sahibul syariah, bawa syariat. Maka apa saja yang ada di dalam agama ini, sahibul syariatnya adalah Rasul untuk menyampaikan kepada umatnya. Paling sedikit, paling kecil. Setelah kita melaksanakan syariat apa yang telah dibawakan oleh Rasulullah SAW, kemudian kita sering-sering berselawat kepadanya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya dan malaikatnya Allah selalu berselawat kepada Nabi. Maka Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawat oleh akan Rasulnya, akan Nabi-Nya Allah. Dalam hal ini yaitu Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering kadang manusia di saat berselawat kepada Rasul, manusia itu memposisikan pada tempat-tempat khusus tidak boleh berselawat kepada Rasul. Maka ayat tadi adalah ayat umum dimanapun tempat kita disuruh untuk berselawat kepada Rasul. Apakah kita sedang duduk di balai, apakah kita sedang dalam pekerjaan kita, apakah kita habis sholat, berselawat kepada Rasul. Maka apabila hal yang demikian tidak kita lakukan, satu contoh setelah sholat kita bertugas pergi tidak mau berselawat kepada Rasul, maka jangan bilang kita ini orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa anda mau? Mungkin anda lebih penting kepada hal-hal yang lain ketimbang pentingnya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat malaikat menanyakan, wa ma nabiyuka, hanya tajawab Muhammadun Nabi, hanya tajawab. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertanyaan yang ketiga, wama imamuka. Maka hanya terjawab tuku Al-Quranul Karim imami, hanya terjawab tuku menyuruhnya Quran kerana kedua. Artinya seberapa banyak sudah kita membaca Al-Quran? Apakah kita yang membaca Al-Quran sudah sesuaikan dengan perintah bacaan ataupun tidak? Launa baca Al-Quran boleh semayang tapi dalam baca Al-Quran tapi tajwidnya itu mengenai dalam kabel. Karena tajwid dalam Al-Quran itu adalah membenarkan bacaan Al-Quran. Tanpa tajwid yang benar, maka pahala bacaan Al-Quran itu tidak ada. Yang pertama. Jadi kita membanggakan diri sebagai orang Islam. Kita membanggakan diri kita orang hebat. Kita membanggakan diri kita orang yang diagung-agungkan. Tapi Al-Quran Allah, firman Allah belum sempurna kita baca. Seandainya pun belum sempurna, maka masih Allah berikan waktu kepada kita. Kenapa kita tidak mau belajar tentang Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala? Hanya kita mau
jawab pertanyaan matematik. Ayo. Di saat guru matematik melemparkan pertanyaan kepada kita, kita jawab matematiknya bukan mana belajarnya. Ayo. Yang secara logika untuk dunia, maka untuk akhirat lebih kental, lebih pasti dalam hal urusan dengan malaikat mungkar dan nakir. Kemudian jadikanlah Al-Quran itu sebagai imammu. Maka katakanlah dengan peraturan sholat itu bukan peraturan pangkat dan jabatan, bukan peraturan uang, bukan peraturan saya ini mempunyai anak yang gagah perkasa banyak pangkat dan tidak. Persoalan imam ini adalah persoalan agama. Persoalan agama, bukan persoalan yang kita anggap sepele. Imam menjadi tempat rujukan dalam sholat, dan imam itu pula yang akan bertanggung jawab dengan semua jamaahnya di yaumil masyarakat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah imam kita Al-Quran ini. Sering-sering kita membacanya, mengikuti arah Al-Quran, mengikuti semua hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kalau memang kita tidak mengerti, fas'alu ala dzikri, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mampu terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang keempat, wa ma bainahumaa. Kita kata, maka al-Ka'batu qiblati. Maka di sini ada yang ulama yang mentafsirkan, walaupun kita tidak ke Makkah, kita sering ke masjid, kita melaksanakan ibadah rutinitas kewajiban 5 waktu, maka tahu kita cara menjawab al-Ka'batu qiblati. 5 waktu tidak ada, Jumat tidak ada, malah menghukum Jumat boleh ke Jumat tak ahli, tak tahu hukumnya, betul tak tahu hukumnya kan? Ahli Jumat, dia ahli penduduk di sini, 3 kali tidak pergi ke Jumat, maka dia digolongkan dalam golongan orang-orang munafik. 3 kali diulang, rekor Jumat hanya tidak muslim, maka ulungnya gegolong dalam golongan munafik. Kemudian yang kelima, pertanyaan daripada malaikat yang terakhir adalah wa ma ikhwatuka. Innamal muslimuna wal muslimati ikhwatun. Sesungguhnya orang Islam yang laki-laki dan orang Islam yang perempuan itu saudara. Mampukah kita menjawabkan semua itu? Kalau sesama manusia, afi hatinas, saling memaafkan. Kalau manusia itu tidak saling memaafkan, maka tidak bisa menjawab pertanyaan yang terakhir. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persoalan manusia selesaikan secara manusiawi yang telah diatur oleh hukum Allah. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala kita tempuh jalur taubat, karena Allah menyukai orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila satu pertanyaan yang pertama itu tidak bisa kita jawab, pertanyaan itu
tidak dilanjutkan sampai dengan hari kiamat, maka kita hanya bisa menerima azab daripada malaikat terus menerus sampai dengan hari bangkit. Maka ini sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin persoalan dunia kita mampu untuk menjawabnya sedikit demi sedikit sesuai dengan apa kebutuhan kita dalam kehidupan di dunia ini. Tapi untuk akhirat, pertanyaan kita adalah di dalam kubur, pertanyaan kita adalah sama. Hidup di dunia ini, kadang kehidupan kita tidak sama, tapi pertanyaan di dalam kubur, pertanyaan itu adalah sama. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita persiapkan yang pertama untuk bisa kita menjawabkan apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala menyangkut dengan pertanyaan Rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka. Maka persiapan kita untuk menuju alam akhirat, untuk menuju alam barzakh, untuk menuju alam mahsyar, pasti kita awali dengan kematian. Persiapan yang sangat banyak. Marilah kita sama-sama untuk meningkatkan grafik kita dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah ittaqullaha sirran wa 'alaniyah la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana